Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siswa dan siswi baru SMP Negeri 1 Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan Ibu atas nama Ibu Lina Marliani sebagai pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri Pangandaran. Kali ini akan membawakan materi mengenai literasi. Literasi mungkin bukan sebuah istilah yang asing bagi kalian karena di sekolah dasar pun gencar dilakukan gerakan literasi di sekolah. Gerakan literasi di sekolah sangat erat kaitannya dengan membaca. Nah, materi yang akan Ibu jelaskan di sini mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah pengertian gerakan literasi sekolah. Yang kedua adalah komponen literasi. Yang ketiga adalah tujuan gerakan literasi sekolah. Yang keempat, manfaat literasi. Yang kelima, contoh literasi sekolah. Dan yang kelima adalah penugasan. Jadi, simak baik-baik penjelasan dari Ibu, kemudian nanti di akhir akan ada penugasan yang harus kalian selesaikan. Nah, yang pertama, apa sih pengertian gerakan literasi sekolah itu? Gerakan literasi sekolah adalah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar, membaca, dan menulis, agar warganya bisa selalu literat sepanjang hidup dengan melibatkan peran publik. Kemudian, gerakan literasi sekolah ini wajib digalakan karena minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia masih tergolong minim. Program literasi sekolah ini diharapkan mampu membangkitkan minat membaca dan menulis sejak dini. Nah, upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca. Guru membacakan buku dan warga sekolah membaca dalam hati yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah. Tentunya kegiatan ini mungkin hanya bisa dilakukan ketika kita belajar tatap muka. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa belajar normal seperti sedia kala, tidak pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini. Nah, dilanjut lagi ke materi. Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran, disertai tagihan berdasarkan kurikulum 2013. Oleh karena itu, nanti di akhir pasti Ibu akan menagih sebuah tugas kepada kalian mengenai materi literasi. Nah, variasi kegiatan dapat berupa perpaduan pengembangan keterampilan reseptif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pada periode tertentu yang terjadwal, dilakukan asesmen agar dampak keberadaan gerakan literasi sekolah dapat diketahui dan terus-menerus dikembangkan. Gerakan literasi sekolah diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan. Jadi usahakan adik-adik ketika masuk ke SMP 1 Pangandaran, cintai budaya membaca dan menulis. Nah, komponen literasi itu ada 6. Yang pertama adalah literasi dini, yang kedua literasi dasar, yang ketiga literasi perpustakaan, yang keempat literasi media, yang kelima literasi teknologi, dan yang keenam adalah literasi visual. Masing-masing pengertiannya bisa nanti adik-adik lihat di Google. Nah, selanjutnya adalah tujuan gerakan literasi sekolah. Tujuan gerakan literasi sekolah ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu tujuan umum, kemudian yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, tujuan umum gerakan literasi sekolah adalah menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti para peserta didik agar menjadi insan literat, insan pembelajar,
sepanjang hidup melalui ekosistem literasi yang dibangun dalam gerakan literasi sekolah. Jadi, kita itu makhluk literat, yaitu makhluk yang belajar sepanjang hayat. Jadi, kalian jangan pernah merasa bosan ketika kalian belajar membaca ataupun menulis, karena itu akan terbawa sampai kapanpun. Nah, tujuan khususnya yang pertama adalah membentuk budaya literasi di lingkungan sekolah. Makanya, gerakan literasi sekolah ini dijelaskan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan insan literat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan pengetahuan di lingkungan sekolah melalui sekolah ramah anak yang menyenangkan. Dan yang keempat, menjadi wadah untuk menumbuhkan strategi membaca sehingga keberlanjutan pembelajaran bisa selalu dihadirkan. Selanjutnya adalah mengenai manfaat gerakan literasi sekolah. Nah, manfaat gerakan literasi sekolah ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Jadi, orang yang sering membaca tentunya kosakata atau pengetahuan kata-katanya itu akan lebih banyak dibandingkan orang yang malas membaca. Jadi, ketika dia disuruh untuk menulis, maka kata-kata yang digunakan itu akan lebih beragam dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu suka membaca. Kemudian yang kedua, membuat otak bisa bekerja optimal. Karena kita sering membaca, maka otak kita akan lebih diasah. Kemudian yang ketiga, menambah wawasan. Ada yang tahu kenapa menambah wawasan itu masuk ke dalam manfaat gerakan literasi sekolah? Nah, gerakan literasi sekolah kan erat kaitannya dengan membaca. Otomatis dengan membaca, bacaan mau buku fiksi, mau buku non-fiksi, itu akan menambah wawasan kita. Kemudian yang keempat adalah mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Semakin sering kita membaca sebuah buku, maka semakin insting kita semakin tajam untuk bisa memperoleh informasi atau inti dari bacaan yang kita baca. Ini erat kaitannya dengan materi yang ada di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena setiap teks yang kalian baca, kita dituntut untuk menghadirkan sebuah informasi penting dari teks itu. Mau fabel, mau deskripsi, mau teks eksplorasi, dan teks-teks yang lain. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan verbal. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Jadi, nanti ketika kalian membaca, kalian akan dituntut untuk menganalisa unsur intrinsik, untuk unsur ekstrinsiknya apa, kemudian struktur dari paragraf itu bagaimana. Nah, itu akan dapat dirasakan oleh kalian pada saat kalian nanti belajar bahasa Indonesia secara langsung. Kemudian yang ketujuh adalah melatih fokus dan konsentrasi. Yang kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, kalian itu ketika akan menulis mungkin mengalami kesulitan. Bu, aku selalu nggak punya ide nih kalau misalkan aku disuruh untuk menulis oleh guru. Nah, caranya adalah dengan kalian banyak membaca. Ketika kalian banyak membaca, kosakata yang kalian dapatkan akan semakin banyak, dan ketika kalian disuruh untuk menulis, maka kalian tidak akan mengalami kesulitan lagi. Nah, di sini adalah contoh literasi sekolah. Yang pertama, punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, membaca setidaknya 1 buku per minggu. Yang ketiga, membuat pohon literasi di setiap kelas, membuat mading per kelas dan papan mading di sekolah. Dan yang terakhir adalah membuat read corner lain tak hanya di perpustakaan saja. Tetapi dengan catatan, kegiatan-kegiatan ini hanya bisa dilakukan ketika nanti kita belajar dengan pembelajaran yang normal atau pembelajaran tatap muka. Nah, karena
Gerakan literasi sekolah itu yang tadi ada kaitannya dengan mading, maka ini adalah contoh beberapa hasil karya siswa untuk bisa ditempelkan di mading sekolah. Bisa berupa puisi, bisa berupa bacaan-bacaan untuk yang berguna tentunya untuk murid yang lain, atau bisa juga kalian menuliskan sinopsis dari novel yang kalian baca, atau bisa juga kalian menuliskan sebuah dongeng. Intinya kalian membuat sebuah karya dengan hasil yang semenarik mungkin. Nah, penugasan tadi yang terakhir yang dijanjikan oleh ibu, kalian harus membuat sebuah karya, mau itu puisi, mau itu pantun, mau itu dongeng, mau itu rangkuman, untuk bisa ditampilkan di mading sekolah dengan tampilan semenarik mungkin menggunakan media karton atau kertas berwarna yang disebut origami, atau biasa juga di kertas biasa, boleh, tetapi harus ada hiasannya disertai dengan tulisan tangan kalian sendiri kalau bisa. Nah, adapun tugas dikumpulkan ke wali kelas masing-masing pada saat kalian pergi ke sekolah. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu mengenai gerakan literasi sekolah. Mudah-mudahan penjelasan Ibu dapat dipahami oleh kalian. Semangat belajar meskipun kita belum bisa belajar normal seperti biasa. Salam sehat, salam kenal dari Ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.